Kebohongan Quran atas kenabian Muhammad. Apakah sudah menonton video yang berjudul Nubuatan Muhammad dalam Alkitab? Saat ini kita akan meneliti salah satu dari dua ayat yang menjadi dasar nubuatan Muhammad dalam Alkitab, yang diambil dari surah Al-A'raf atau surah 7. Mari kita lihat bersama-sama surah 7 ayat 155-158. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat tiga pembicara, Musa, Allah, SWT, dan Muhammad. Perhatikan kata-kata yang sudah dengan sengaja dibedakan. Perkataan dengan warna merah dan digarisbawahi adalah perkataan Musa. Ayat 155 dan 156a. Sedangkan kata-kata yang ditebalkan adalah perkataan Allah, SWT, ayat 156b dan 157, dan kata-kata berwarna biru dan ditebalkan adalah perkataan Muhammad, ayat 158. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami, pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau." Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk." Ayat 156 dan 157a adalah perkataan Musa ketika dia berdoa memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah, SWT. Dan kemudian pada ayat 156b bagian kedua dari ayat 156, Allah, SWT menjawab doa Musa sampai akhir ayat 157. Di sana Allah memberikan kriteria orang yang akan dikasihani dan diampuni dengan memulai dengan kata, untuk orang-orang yang bertakwa yang 1. Menunaikan zakat, 2. Beriman kepada ayat-ayat, 3. Mengikuti Rasul. Di sana juga dijelaskan lebih lanjut Rasul yang bagaimana, yaitu Rasul yang ummi dan namanya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dari kenyataan di atas saja kita sudah bisa melihat paling sedikit terdapat dua bukti yang membuktikan bahwa Quran bukanlah firman Allah. Bukti pertama adalah, bagaimana mungkin Allah, SWT menjelaskan kepada Musa tentang seorang Rasul yang disebut dalam Injil? Padahal Injil pada saat itu belum ada.
Apakah lagi-lagi Allah SWT lupa akan firman-Nya sendiri yang mengatakan bahwa Injil itu baru diberikan kepada Isa 1400 tahun kemudian? Bukankah ini adalah yang disebut sebagai anakronisme, sama seperti yang terjadi dalam peristiwa Isra Miraj? Silahkan tonton video yang berjudul Kebohongan Isra Miraj. Dan bukti kedua adalah ayat Quran tersebut dengan jelas memberikan petunjuk yang sangat jelas di mana Rasul tersebut merupakan seorang yang umi. Dan pada kenyataannya tidak ada satu ayat pun dalam Taurat ataupun Injil yang menubuatkan tentang seorang Rasul yang umi. Kitab Taurat adalah 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. Kemungkinan terbesar, kaum muslim akan merujuk pada Ulangan 18 ayat 18 dan Ulangan 32 ayat 2 untuk nubuatan tentang Muhammad. Namun sayangnya dalam ayat tersebut tidak disebutkan sama sekali tentang seorang yang umi. Demikian juga dalam kitab Injil, tidak ada satu nubuatan pun yang mungkin merujuk pada seorang yang umi. Dan berdasarkan sesuatu yang tidak pernah ada, Muhammad telah dengan sombongnya mendeklarasikan dirinya dalam ayat 158 sebagai seorang nabi. Dengan seolah-olah diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan didahului kata, katakanlah, telah mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai seorang rasul, dan tanpa malu-malu telah menyamakan dirinya sebagai Allah, dengan memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah SWT dan dirinya sendiri. Bukankah ini suatu perbuatan yang menyekutukan Allah SWT atau syirik? Kita sudah bisa melihat bahwa ayat di atas tidak mungkin datang dari Allah SWT yang sebelumnya sudah mewahyukan bahwa Injil baru diberikan kepada Yesus 1400 tahun setelah Musa. Sehingga jelaslah deklarasi Muhammad sebagai seorang nabi pun tidak mungkin datangnya dari Allah SWT.